Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Regu Provokasi ini memaparkan hasil diskusi kami berlima, khususnya pada provokasi fenomena pemicu kontroversi ini, khususnya bagi kami tentu menarik untuk dibahas. Ada 4 item ataukah kasus yang nantinya kami ingin tampilkan bagaimana fenomena yang ada khususnya pada provokasi yang ada di Indonesia ini juga banyak diketahui oleh publik. Untuk presentasi saya persilakan kepada Pak Supriyadi untuk memaparkan hasil pemikiran kami berlima. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok provokasi akan menyajikan hasil pekerjaan kami yang singkat. Bahkan judul provokasi fenomena pembicaraan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau penghasutan atau pancingan. Kemudian ada terprovokasi, berarti terpancing negatif. Nah, dalam beberapa literatur kami dapatkan bahwa memprovokasi juga itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi atau respon tertentu dari orang. Provokasi bisa memiliki banyak dampak positif maupun negatif, tergantung pada niat dan cara pelaksanaannya. Jadi di KBBI itu cenderung tadi ada negatif, ternyata dalam aplikasinya di masyarakat itu bisa negatif, bisa positif. Makanya disampaikan bahwa namun memprovokasi juga bisa berdampak negatif jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Tindakan memprovokasi yang berlebihan atau tidak pantas dapat menyebabkan konflik, perasaan tidak nyaman, atau bahkan bullying di antara murid. Ini karena kami dari sekolah sehingga banyak backgroundnya atau latar belakangnya tentang sekolah. Oleh karena itu penting bagi guru untuk memahami batasan dan memastikan bahwa tujuan dari memprovokasi adalah untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan murid, bukan untuk menimbulkan kerugian. Bisa naik sedikit ya, Adik. Halo operator. Betul sir. Ya, oke. Dalam konteks sosial memprovokasi, nanti ada contoh-contoh kasus yang kami dapatkan di internet. Di era digital saat ini memprovokasi dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial yang dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Untuk menghindari dampak negatif dari memprovokasi, penting bagi individu untuk selalu mempertimbangkan niat dan dampak dari tindakan mereka. Komunikasi yang baik dan empati adalah kunci untuk memastikan bahwa provokasi dilakukan dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tindakan provokasi di masyarakat bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti provokasi sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Analisis tindakan provokasi ini penting untuk memahami penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Pertama, kita perlu mengidentifikasi penyebab tindakan provokasi. Penyebab ini bisa berasal dari ketidakpuasan sosial. Ini banyak kita rasakan sekarang ini setelah pilkada terutama atau pilpres. Ketidakadilan atau konflik kepentingan. Misalnya provokasi bisa terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Kedua, kita harus memahami dampak dari tindakan provokasi. Dampak ini bisa berupa kerusuhan, perpecahan sosial, atau bahkan kekerasan. Dampak negatif ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, kita perlu mencari cara untuk mengatasi dan mencegah tindakan provokasi. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan komunikasi. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya toleransi dan kerukunan juga bisa membantu mencegah tindakan provokasi. Juga kita melakukan rencana pembelajaran kalau di sekolah agar di media sosial ternyata ada yang memanfaatkan ini atas nama ada inisial YSR usia 23 tahun. Ternyata di aksi bela Rempang itu malamnya dia men-share kata-kata yang memprovokasi sehingga beliau yang bersangkutan ditetapkan oleh Direktur Serse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan
apa yang dia sebar di sosial media. Bisa di atas? Kata-katanya kurang lebih begini mungkin ya. Wah ini. Jadi kalimatnya adalah untuk buat aksi demo hari Rabu tanggal 20 September 23, tolong bawa bensin, air keras yang sudah dikemas di botol beling dan bawa obor api. Ini kan seolah-olah panitia atau orang yang terlibat dalam demo itu beliau ini, padahal dia ini adalah penyusup yang memberikan perintah begini, seolah-olah mempersiapkan barang-barang untuk kelengkapan demo itu. Peristiwa ini memberikan pembelajaran bagi kita agar sebelum berbuat kita harus benar-benar memikirkan dampak dari tindakan yang kita ambil, karena selain dapat menimbulkan kerugian bagi kita juga akan meresahkan masyarakat. Ini contoh. Kemudian yang kedua, contoh kedua yang paling masih hot sampai sekarang masih update adalah kenaikan UKT yang konon ada yang sampai 300 sampai 500%. Nah ini contoh gambarnya. Jadi ada berita yang kita mungkin sudah tahu bahwa hampir semua BEM di seluruh Indonesia itu melakukan demo gara-gara isu kenaikan uang kuliah tunggal UKT. Kalau kita lihat beritanya, tentu kita akan mengkategorikan provokasi ini positif bagi mahasiswanya tentunya, karena pada akhirnya setelah ke Dewan dan ke Pak Presiden, Pak Menteri akhirnya jadi menurunkan dan membatalkan UKT. Tapi bagi perguruan tinggi tentu ini berita yang mungkin kurang bagus karena sudah dirancang atau berdasarkan instruksi menteri, tapi setelah didemo dan banyak masukan-masukan akhirnya Presiden melalui menteri